Om Swastiastu. Baik semuanya, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang materi bentuk muka bumi akibat tenaga endrogen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nagung Sriwidiari, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Cantika, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nikade Adelia Putri San Luis, nomor 21. Bentuk muka bumi akibat tenaga endogen. Yang pertama ada vulkanisme. Vulkanisme atau kegunungapian adalah peristiwa naiknya magma dari bagian bumi sehingga sebagian magma muncul ke permukaan bumi dan sebagian lainnya menyusul ke dalam lapisan kerak bumi. Ke dalam lapisan litosfer, proses intrusi magma menghasilkan bentuk batolit, lokalit, sil atau kepingan intrusi dan rokok atau gang. Yang kedua ada instruksi magma. Erupsi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama erupsi efusit, yang kedua erupsi eksplosif. Berdasarkan tempat keluarnya magma, ekstrusi dibedakan menjadi tiga, yaitu erupsi linier, yang kedua erupsi areal, dan yang ketiga erupsi sentral. Yang ketiga ada tipe-tipe gunung berapi. Yang pertama tipe perisai, yang kedua tipe kerucut, dan yang ketiga tipe mar. Dan yang keempat ada material hasil aktivitas vulkanisme dapat berbentuk padat, cair maupun gas. Yang pertama wujud padat, ada bom, kerikil, pasir, abu vulkanik, batu apung. Yang kedua wujud cair, lava, lahar panas, dan lahar dingin. Yang ketiga wujud gas, yaitu solvatara, fumaro, dan movet. Yang kelima ada bencana dan manfaat keberadaan gunung berapi. Bencana yang pertama bahaya langsung, yang kedua bahaya tidak langsung, dan manfaatnya sebagai sumber energi dan daerah tangkapan hujan. Yang kedua ada tektonisme. Tektonisme adalah proses gerakan pada kerak bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan letak atau dislokasi atau bentuk deformasi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan pada kerak bumi. Yang A, gerak orgenesis. Gerak kerak bumi dengan arah vertikal ataupun horizontal dengan waktu yang relatif cepat yang menghasilkan lipatan, patahan atau sesar dibedakan menjadi dua, yaitu Hertz dan Graben. Yang B, gerak epirogenesis adalah gerak kerak bumi yang berlangsung dalam waktu yang lama, dibedakan menjadi dua. Yang pertama epirogenesis negatif seakan-akan turun. Yang kedua hidrogenesis positif. Pergerakan lempeng menimbulkan interaksi antara batas lempeng dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama divergen, yang kedua konvergen. Konvergen dibagi menjadi tiga, yaitu subduksi, abduksi, kolisi. Yang ketiga transform. Transform dibagi menjadi dua, yaitu epirogenesis negatif dan epirogenesis positif. Yang ketiga adalah seismo, adalah peristiwa kegempaan. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari dalam yang merambat ke permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Ada jenis-jenis gempa bumi, yaitu berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama ada gempa bumi runtuhan atau terban, yang kedua gempa bumi vulkanik, yang ketiga ada gempa bumi tektonik. Berdasarkan keadaannya, yang pertama ada gempa bumi dangkal, yang kedua ada gempa bumi menengah, dan yang ketiga ada gempa bumi dalam. Berdasarkan intensitasnya, yang pertama ada mikroseisme, gempa yang intensitasnya besar, yang kedua ada mikroseisme, merupakan gempa yang intensitasnya kecil. Bentuk kekuatan gempa, yang pertama ada skala magnitudum, yang kedua ada skala Richter. Yang C ada tindakan yang harus dilakukan pada saat gempa. Yang pertama tetap tenang ketika terjadi gempa, yang kedua tidak berdiri di dekat gedung atau tiang, yang ketiga tidak berada di dalam gedung, segera mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah meja yang kukuh. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah perkataan.